Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sylvia dengan nomor NPM 1921020566 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas UIN Raden Intan Lampung, dengan kelompok KKNDR nomor 198 dan dengan DPL Bapak Hoirudin M.Si. Baiklah, di sini Nadia ingin menjelaskan mengenai perkembangan potensi sumber daya perekonomian masyarakat di Kelurahan Widadi Baru, terkhususnya untuk di wilayah Nusa Indah yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah Raya, Gang Nusa Indah 1, RT 05, Widadi Baru, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Jadi, berikut ini merupakan bahan-bahan pokok dari pembuatan kue ketawanya ya teman-teman, yang terdiri atas pertama tepung terigu 15 kilo, yang kedua gula 5 kilo, yang ketiga mentega 1,5 kilo, yang keempat telur setengah kilo, yang kelima ragi 50 gram, yang keenam baking soda 50 gram, yang ketujuh air bersih secukupnya, yang kedelapan air, garam, dan wijen secukupnya. Dan semua takaran tersebut untuk sekali produksi juga ya teman-teman. Dan sekali produksi itu juga untuk mendapatkan hasil sekitar kurang lebih dari 2000 biji atau butir kue ketawanya dalam sekali produksi teman-teman. Jadi, bahan-bahan pertamanya itu ada tepung terigu, mentega, gula, dan ragi. Dan di sini juga gula dan menteganya sudah ditimbang duluan ya guys, dengan sesuai takaran. Setelah ditimbang, gula dan terigunya dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan pada sebelumnya, lalu dicampurkan lagi dengan garam halus cukupnya dan beberapa butir telur yang sesuai dengan takaran sebelumnya. Setelah adonan seperti telur, mentega, gula, garam, dan air secukupnya dicampurkan sampai merata, tidak lupa juga kita aduk-aduk lagi sampai semua adonan tercampur dengan rata kembali. Proses setelah itu adalah pencampuran semua bahan-bahan pokoknya ke dalam mesin pencampur sehingga bahan-bahan pokoknya tersebut tercampur dengan rata dan menjadi sebuah adonan yang sempurna. Setelah adonan cair tadi dimasukkan ke dalam mesin pencampur, dan tidak lupa pula kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu ke dalam mesin pencampur tersebut sehingga adonan pun dapat tercampur dengan sempurna dan menjadi adonan yang kalis. Proses selanjutnya adalah memindahkan semua adonan yang sudah dicampurkan sebelumnya ke atas meja pembuatan dan dilanjutkan lagi dengan proses penipisan adonan dengan alat khusus dan juga tradisional sehingga adonan tersebut dapat tipis dan dapat dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan juga dapat dibentuk memanjang sesuai dengan bentuk cetakan pada pembuatan kue ketawa sebelumnya. Guys, sekarang kita akan melihat step by step dalam proses pembuatan kue ketawanya, jadi tetap stay tune ya. Dan setelah itu adalah adonan diletakkan di atas meja pembuatan, dan langkah selanjutnya adalah di mana kita melakukan proses penipisan pada adonan tersebut dengan alat yang khusus dan juga tradisional sehingga adonan benar-benar tipis, dan taburkan tepung terigu di atas adonan tersebut agar adonan tidak lengket, dan setelah itu baru dapat kita potong-potong dan dapat kita bentuk memanjang dan baru dapat kita bentuk sesuai dengan bentuk adonan kue ketawanya. Proses selanjutnya adalah pemberian biji wijen pada adonan kue ketawa yang sudah dicetak pada sebelumnya yang sesuai dengan ukuran kue ketawa tersebut. Lalu setelah itu adalah proses penggorengan kue ketawanya ke dalam wajan yang berisi minyak yang sangat panas dan banyak pastinya. Proses selanjutnya adalah untuk tetap selalu diaduk-aduk secara perlahan dan juga merata agar kuenya tersebut dapat berubah warna menjadi kecoklatan sehingga dapat dikatakan kuenya tersebut sudah dalam keadaan yang matang sempurna sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dan setelah itu kita angkat dan kita tiriskan semua minyak-minyaknya.
Jadi guys, dapat kita lihat nih di sini dari kue ketawa yang masih dalam proses pembuatan tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang cukup kecil, tetapi setelah dimasukkan ke dalam proses penggorengan, kue ketawanya pun menjadi mengembang dan sangat jauh berbeda loh dari ukuran sebelumnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah mendinginkan suhu dari kue ketawa tersebut menjadi netral atau normal. Dan setelah itu, tahap selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan pada kue ketawanya tersebut agar dapat dipasarkan dan diperjualbelikan kepada konsumen-konsumen dan toko-toko dan juga minimarket di dalam dan di luar wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Juga Nadia menyempatkan diri untuk foto bersama dengan pembuat sekaligus pemilik dari usaha UMKM Roti Kue Ketawa Adelia, yaitu dengan Om Hendra dan Om Edi dan juga istrinya Om Hendra yaitu Tante Ani. Baiklah, segitu dulu informasi yang dapat Nadia sampaikan teman-teman. Terima kasih sebelumnya ya, selamat menonton dan mendengarkan. Semoga dapat menambah informasinya ya. Terima kasih. Thank you.